Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman tetap sehat, semangat, sabar, dan tetap konsisten dalam menghadapi penyakit asam lambung, GERD, serta anxiety. Kembali lagi bersama saya Fizi di channel saya yang membahas seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Sebelum kita lanjutkan video kita, saya mohon teman-teman untuk bersedia subscribe yang belum subscribe agar channel saya berkembang menjadi lebih baik. Share video-video saya agar orang lain mendapatkan manfaatnya juga. Oke, satu hal lagi, ketika teman-teman menonton video saya, teman-teman saya mohon tidak skip agar mendapatkan informasi yang komplit, tidak setengah-setengah. Kalau membutuhkan informasi lain, teman-teman bisa menonton video-video saya sebelumnya. Sebelumnya saya mau bertanya pada teman-teman semuanya. Pernah nggak teman-teman merasa sempoyongan, sakit kepala, kelingangan, badan lemas, otot-otot terasa ngilu atau terasa kaku? Saya yakin teman-teman pasti pernah merasakannya. Dan hampir semua penderita asam lambung, GERD, itu pasti merasakannya ya. Nah, itu karena apa? Biasanya itu karena efek dari asam lambung tersebut. Kenapa bisa begitu ya teman-teman ya? Dan bagaimana cara mengatasinya atau menyembuhkannya? Kali ini saya akan bahas hal tersebut. Oke? Asam lambung sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya dan mematikan ya teman-teman ya. Tapi asam lambung adalah sebuah penyakit yang memberikan penderitaan yang berkepanjangan. Menimbulkan banyak sensasi, menimbulkan banyak efek. Termasuk salah satunya yaitu kelingangan, sempoyongan, sakit kepala, badan lemas, otot merasa kaku. Dan banyak lagi sensasi-sensasi yang ditimbulkan. Nah, bagaimana cara mengatasi sempoyongan, kelingangan, sakit kepala, kaku-kaku, dan badan atau pundak merasa berat? Sebenarnya, sebelum kita ngomongin bagaimana cara mengatasinya, teman-teman harus yakin dulu bahwa teman-teman sedang berjuang melawan GERD, asam lambung. Ketika teman-teman sudah yakin akan hal itu, teman-teman akan lebih cepat proses pemulihan atau penyembuhannya. Nah, faktor-faktor apa saja penyebabnya ya teman-teman ya? Sebenarnya penderita asam lambung, penderita GERD itu lebih sering faktor penyebab sempoyongan, sakit kepala, kelingangan itu terutama di stres. Ya, sebenarnya ada banyak faktor penyebabnya, tapi kita bicara yang lebih dominan atau lebih sering yang menyebabkan, yaitu stres teman-teman. Kok bisa stres bisa menyebabkan kelingangan, sempoyongan, sakit kepala, badan berat, pundak berat? Bisa teman-teman. Karena ketika kita stres, kita banyak mengeluarkan energi, kita banyak mengeluarkan tenaga. Loh, kenapa? Kan kita tidak kerja berat. Memang teman-teman, ketika kita berpikir terlalu berat, terlalu keras, otot-otot menjadi tegang, aliran darah tidak baik. Ini bisa menyebabkan sakit kepala ya teman-teman. Bisa menyebabkan sakit kepala yang berat. Kadang-kadang juga menyebabkan kita jadi badan terasa tidak nyaman. Nah, ketika kepala terasa tidak enak, sempoyongan, kelingangan, maka otomatis lambung juga akan merasakan hal yang sama. Akhirnya asam di lambung akan banyak berproduksi sehingga asam lambung kita kambuh atau kumat ya teman-teman. Kemudian faktor apa lagi yang menyebabkan badan merasa kelingangan, sempoyongan, sakit kepala, dan lain sebagainya, atau sensasi-sensasi yang lain?
Terlebih lagi sempoyongan atau kelayangannya ya teman-teman ya. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya gizi atau nutrisi yang baik di tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Biasanya penderita asam lambung itu ketika kambuh atau ketika sakit-sakitnya, kita tidak mau makan atau cuman makan sedikit. Itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Males makan, makan sedikit, tidak nafsu makan. Itu yang menyebabkan badan kita kelayangan ataupun sempoyongan. Ketika kita kurang nutrisi, kurang gizi, maka yang terjadi adalah asupan-asupan gizi tersebut tidak mensuplai atau tidak bisa mencukupi kebutuhan tubuh kita. Sehingga yang terjadi adalah kelayangan tersebut, sempoyongan. Ketika kita jalan seperti mabuk, badan lemas, tidak ada energi atau kurang bergairah. Ketika pencernaan kita terganggu, maka otomatis otak kita terganggu, tubuh kita terganggu, sehingga bisa menimbulkan keseimbangan yang terganggu. Nah, apalagi coba teman-teman yang menyebabkan kita sering kelayangan, sempoyongan, ya kan? Jalan tidak seimbang, kadang cuman pengennya duduk-duduk aja, males, tidak bergairah. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, yaitu stres, banyak pikiran, kurang gizi atau nutrisi yang bisa mensuplai kebutuhan tubuh kita. Nah, jawabannya ya gampang teman-teman untuk mengatasi sempoyongan, kelayangan, sakit kepala tersebut ya. Apalagi badan lemas. Jawabannya ya, kalau kita stres berarti kita harus bisa mengelola stres kita. Kita jangan terlalu banyak pikiran yang berat, negatif. Berpikir positif. Di sini selalu saya katakan bahwa hubungannya asam lambung itu lebih banyak ke pikiran kita. Asam lambung dan pikiran, asam lambung dan otak itu berhubungan sekali teman-teman. Jadi ketika teman-teman stres, pasti asam lambung akan naik juga. Hal ini menimbulkan sensasi atau efek kelayangan, sempoyongan, sakit kepala, badan lemas. Hindari stres. Kelola pikiran teman-teman. Jaga pikiran tetap positif. Kemudian kalau penyebabnya itu kita kurang nutrisi, kurang gizi, tentu saja kita harus banyak makan dengan makanan-makanan yang bergizi. Banyak makan di sini kita harus mengelola ya. Mengelola artinya kita harus mengatur makan kita agar tidak terlalu banyak, tetapi kita masih tetap dapat asupan atau nutrisi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita atur jam makan kita atur porsi makan kita. Kalau kita tidak mau makan atau malas makan, kita makan dalam jumlah porsi yang kecil dengan gizi seimbang atau nutrisi yang baik. Yang diperbanyak adalah jumlah makan kita. Misal kita makan sedikit tapi 4 kali sehari. Misal kita makan sedikit 5 kali sehari. Dengan porsi-porsi yang sedikit itu, mudah-mudahan bisa mencukupi nutrisi atau mencukupi gizi yang tubuh perlukan. Kelayangan itu adalah sensasi yang paling awet di tubuh kita. Biarpun teman-teman sudah sembuh atau 90% sembuh, pasti sesekali akan merasakan kelayangan. Itu wajar teman-teman ya, karena itu efek dari asam lambung teman-teman. Nah, caranya lagi agar kelayangan tersebut tidak kambuh ya kita coba melupakan, dianggap biasa. Sudah, cari aktivitas yang bisa melupakan sensasi-sensasi tersebut termasuk kelayangan. Teman-teman bisa lakukan apa saja, aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang menghibur. Kita tidak usah mereka-reka, tidak usah menerka-nerka. Kelayangan itu karena apa? Teman-teman harus yakini ya bahwa kelayangan, sempoyongan tersebut adalah efek dari asam lambung. Teman-teman tidak berpikir yang aneh-aneh dan macam-macam. Yang harus teman-teman lakukan adalah tetap berpositif thinking, tetap
berkomunikasi dengan teman-teman, saudara, ataupun anggota keluarga. Hindari hal-hal yang memicu timbulnya asam lambung atau kambuhnya asam lambung, sehingga teman-teman tidak keliengan ataupun sempoyongan. Makan yang banyak. Tidak bisa makan sekaligus banyak, teman-teman makan porsi sedikit dalam jumlah yang banyak. Pasti teman-teman lama-lama akan hilang keliengannya tersebut ya. Ini juga bisa membantu ya teman-teman ya, membantu bagi teman-teman yang waktu kena asam lambung itu banyak kehilangan berat badan dengan makan yang baik, nilai gizi yang seimbang, ditambah jumlah porsi makan yang banyak, akan mengembalikan berat badan teman-teman. Yang penting teman-teman menghilangkan pikiran negatif, stres. Pasti makan enak. Saya sudah mencobanya ya teman-teman ya. Kalau kita tidak banyak pikiran, kita enjoy, kita seneng, pasti makan juga enak. Makan juga nyaman. Perut juga nyaman. Coba aja teman-teman ya. Selain dengan makan makanan bergizi, waktu itu saya juga konsumsi vitamin teman-teman sebagai penunjangnya. Saya konsumsi vitamin B kompleks, vitamin D3. Itu yang sering saya konsumsi. Sampai sekarang pun saya juga masih mengkonsumsi vitamin B kompleks sama D3. Meskipun tidak tiap hari, saya tetap meminumnya karena sebagai penunjang tubuh kita agar tetap selalu fit, tetap selalu bugar. Tapi teman-teman juga jangan lupa, olahraga juga penting, itu untuk menghindari sakit kepala. Karena apa? Dengan olahraga, aliran darah di tubuh kita akan menjadi lancar, menjadi baik. Artinya, ketika aliran darah tubuh kita lancar, aliran darah tubuh kita baik, maka sakit kepala juga akan terhindari. Kemudian badan juga merasa bugar, badan merasa sehat, penyakit-penyakit lain juga bisa dihindari. Oke, olahraga jangan lupa, jalan-jalan sehat, jalan-jalan santai, tidak perlu olahraga yang berat. Olahraga santai, pikiran tenang, pikiran rileks, makan makanan bergizi. Saya yakin 100% segala sensasi asam lambung, GERD, anxiety teman-teman pasti hilang. Termasuk keliengan, sempoyongan, sakit kepala, badan berat, pundak berat, otot-otot ngilu. Semua hilang pasti teman-teman. Percayalah, yakin. Oke. Seperti yang telah saya bilang kepada teman-teman, teman-teman tetap semangat, tetap sabar dan konsisten dalam menghadapi asam lambung, GERD, serta anxiety. Terapkan 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Oke. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa share agar teman-teman lain juga mendapatkan manfaatnya. Semoga apa yang saya katakan ini, apa yang saya ungkapkan ini bisa menjadi manfaat, kebaikan. Setidaknya bisa sharing-sharing terhadap teman-teman yang sedang mengalami asam lambung, GERD, serta anxiety. Jika teman-teman ingin saya membahas apa lagi, teman-teman bisa tuliskan di komentar. Atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan saya jawab lewat video. Oke? Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.